Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat, yang soleh dan solehah, silahkan kalian menjawab salam ibu dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini ibu akan kembali mengenalkan program Scratch yang sudah kalian pelajari di kelas 3 dan kelas 4. Sebelum praktek, di sini ibu akan paparkan terlebih dahulu. Yang pertama, tujuan kita belajar coding itu untuk apa sih, Bu? Lalu yang kedua, kenapa coding itu harus dikenalkan dari sejak sekarang? Nah, untuk menjawab kedua pertanyaan tersebut, di sini ibu sudah punya video dari Bubu. Kenapa kita harus belajar coding? Silahkan disimak terlebih dahulu. Asah kemampuan berpikir dengan belajar coding. Hampir setiap saat kita menggunakan teknologi digital, seperti gadget, laptop, dan televisi. Aplikasi yang ada di gadget dan laptop membantu kita dalam banyak hal. Misalnya untuk berkomunikasi, mencari informasi, dan bermain game. Nah, cara kerja aplikasi di gadget berasal dari coding. Apakah teman-teman tahu apa itu coding? Ketika mendengar kata coding, kita jangan langsung membayangkan deretan rumus yang membingungkan di layar komputer ya. Coding adalah bahasa pemrograman komputer. Kita seperti membuat bahasa baru karena coding menerjemahkan bahasa manusia ke dalam bahasa komputer. Coding bisa berupa huruf, angka, kode, atau simbol yang ada di komputer. Coding dipakai untuk membuat game, website, aplikasi, dan menggerakkan robot. Semua orang bisa belajar coding, bahkan bisa dari sejak usia dini loh. Belajar coding untuk anak-anak bisa dimulai dengan cara yang paling sederhana. Misalnya memasang gambar yang sama dan menyusun mainan balok di gadget. Kita juga bisa membuat aplikasi game sederhana hanya dengan beberapa kalimat program. Wah, asyik kan? Belajar coding sejak kecil punya banyak manfaat loh. 1. Melatih berpikir. Secara tidak langsung, kita harus berpikir runut dan teratur. Bila menemukan kendala, kita juga dilatih untuk menyelesaikannya. 2. Mengasah kreativitas. Belajar coding melatih kita untuk kreatif, karena kita dilatih untuk membuat berbagai inovasi untuk membuat suatu karya. 3. Terampil dalam teknologi. Tidak hanya sekedar mengerti cara memainkan aplikasi di gadget, kita pun terbiasa dengan teknologi. Bahkan, kita juga bisa membuat aplikasi baru atau website baru. Pada masa depan, teknologi internet akan semakin maju. Teknologi robotik juga akan semakin berkembang, jadi ahli coding akan banyak dibutuhkan. Jadi, siapa yang tertarik belajar coding? Oke, itulah tadi yang dikatakan Bobo bahwa salah satu tujuan kita belajar coding yang pertama adalah mengasah kemampuan berpikir. Lalu yang kedua, belajar memecahkan masalah yang rumit menjadi mudah secara kreatif. Lalu yang ketiga tentunya menjadi suatu kebanggaan untuk kalian. Kalian sudah bisa belajar coding, bisa membuat game sederhana, lalu juga menjadi satu prestasi yang bisa kalian banggakan. Karena pada masa ini tidak banyak tentunya anak kecil yang sudah mengenal coding. Oleh karena itu, Ibu ingatkan kalian harus pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, karena sudah bisa masuk ke Sekolah Dasar Islam Al-Azhar 36 Bandung, yang mana kita bisa belajar TIK, lalu bisa belajar coding, bisa belajar membuat games. Lalu tujuan yang kedua, kenapa kita harus belajar coding? Salah satunya adalah menyambut era industri 4.0. Mungkin di antara kalian sudah ada yang sering mendengar kata era industri 4.0 atau ada juga yang baru kali ini pertama kali mendengar era industri 4.0.
Apa sih Bu era industri 4.0 itu? Era industri 4.0 adalah perubahan industri yang terjadi dari waktu ke waktu, yang diawali dari terjadinya revolusi industri 1.0, yang mana pada zaman dahulu pabrik-pabrik produksi mereka menggunakan tenaga uap. Jadi pabrik itu bisa bekerja karena dibantu oleh tenaga uap. Lalu manusia pada saat itu berpikir bagaimana bisa menciptakan satu energi yang bisa membantu manusia bekerja lebih efisien lagi. Nah, terjadilah revolusi industri 2.0. Pada saat itu sudah ditemukan tenaga listrik. Pabrik-pabrik pembuat mobil ataupun pabrik-pabrik produksi lainnya sudah banyak menggunakan mesin-mesin yang bekerja dibantu oleh tenaga listrik. Lalu terjadilah revolusi industri 3.0 di mana pada saat ini ditemukan komputer untuk membantu menggerakkan mesin secara otomatis. Setelah berkembang pesatnya teknologi pada saat itu, muncullah industri 4.0, di mana industri 4.0 ini semua industri sudah mulai berbau-bau IT, sudah mulai dibantu oleh artificial intelligence atau kecerdasan buatan atau robot begitu ya. Tadi yang dikatakan oleh Bobo bahwa pada masa depan akan sangat banyak berkembang robotik untuk membantu pekerjaan manusia. Salah satu contohnya di sini seperti ini. Pada masa sekarang, ketika kita masuk ke restoran, kita disambut oleh pelayan ya, bisa perempuan ataupun laki-laki. Nah, pada masa ini juga sudah terjadi di negara-negara tetangga yang mana pada saat kita masuk ke restoran, maka kita disambut dan dilayani oleh robot, bukan lagi manusia. Maka di masa yang akan datang akan banyak lowongan-lowongan pekerjaan yang hilang karena diambil alih oleh manusia. Namun jangan khawatir karena akan muncul juga lowongan-lowongan pekerjaan baru untuk manusia tentunya. Salah satunya tadi yang dikatakan Bobo bahwa tenaga coding akan sangat dibutuhkan banyak di masa depan. Lalu apa saja pekerjaan yang berkaitan dengan coding, Bu? Sudah banyak sekarang ya, mulai dari programmer yang menciptakan atau membuat aplikasi untuk laptop dan handphone. Lalu yang kedua, web developer, atau pada masa depan kemungkinan kalian menjadi teknisi di mana robot yang akan bekerja lalu mereka mengalami kerusakan maka harus diservis. Kalianlah yang nanti turun tangan memperbaiki kerusakan robot-robot tersebut. Salah satu syaratnya menjadi teknisi, kalian harus paham dulu bahasa pemrograman. Nah, apa sih bahasa pemrograman? Nanti Ibu bahas ya. Nah, yang akan terjadi di masa depan, pekerjaan-pekerjaan manusia yang akan diambil alih oleh robot. Di sini ada contoh ya, ada gambar pabrik, lalu manusianya bekerja menjahit baju. Nah, kemungkinan nanti akan diambil alih oleh robot. Jadi bukan manusia lagi yang menjahit. Di sini ada kantor. Nah, di kantor sini biasanya kita jumpai banyak manusia yang berpakaian rapi, duduk di belakang komputer. Mungkin nanti sudah diambil alih oleh robot pekerjaannya. Lalu ini membuat mobil itu dibantu oleh dua tenaga mesin dan tenaga manusia. Di
masa depan mungkin sudah 80-95% hanya dibantu oleh tenaga mesin yang ada pada gambar sebelah kanan. Lalu terjadi lagi di bidang kesehatan. Manusia biasanya kalau mengalami keluhan sakit, biasanya datang ke klinik, ke dokter, ke rumah sakit. Nah, kemungkinan di masa depan yang memeriksa kita pada saat kita datang ke klinik bukan lagi dokter manusia, tapi dibantu oleh robot. Yang kita rasakan pada saat ini di dunia kesehatan sudah ada aplikasi Halodoc ya, di mana kita punya keluhan demam, sakit tenggorokan, atau keluhan kesehatan lainnya, kita tidak perlu jauh-jauh pergi ke klinik, tapi kita sekarang tinggal buka handphone, buka aplikasi Halodoc, lalu kita ketik di sana, kita chatting sama dokter, lalu kita sampaikan keluhan yang kita rasakan pada badan kita seperti apa. Lalu nanti dokter bisa mendiagnosa sementara, bahkan bisa langsung mengambil keputusan untuk memberikan obat kepada kita. Lalu yang kedua, contoh yang kita rasakan pada saat ini adalah di bidang jual beli ya, perdagangan, di mana kita pada zaman dahulu ingin belanja sayuran, ingin belanja sepatu, belanja baju, itu harus ke pasar, harus pergi ke mall dulu. Tapi sekarang tanpa kita pergi ke pasar, pergi ke mall, kita sudah bisa belanja dari rumah menggunakan handphone atau laptop, karena sudah ada marketplace seperti Lazada ya, Tokopedia atau Shopee. Di sana banyak bisa kita pilih, mau belanja baju, mau belanja sepatu, atau mau belanja sayuran, sudah ada di sana banyak ya. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya agenda belajar bab 3, yaitu program Scratch. Yang pertama, Ibu akan sampaikan terlebih dahulu pemahaman tentang kenapa kita harus belajar coding dan mengenal coding. Tadi ya sudah Ibu paparkan. Lalu selanjutnya ada review program Scratch bersama menu dan fungsi icon. Ini juga sudah terdapat pada halaman 84 sampai dengan 96 di buku paket TIK. Jadi silahkan nanti kalian baca-baca untuk refresh, untuk mengingat kembali menu-menu yang sudah pernah kalian pelajari di kelas 3 dan kelas 4 tentang program Scratch. Selanjutnya, setelah video ini berakhir, Ibu minta kalian untuk membuat game sederhana. Temanya di sini ada 3. Yang pertama boleh beat hip hop, yang kedua game bermain sulap. Untuk poin 1 dan poin 2 ini ada di buku paket TIK. Nanti silahkan kalian cek ya, kalian ikuti prakteknya. Lalu yang ketiga temanya bebas, silahkan kalian berimajinasi, berekspresi, membuat game sederhana versi kalian. Ibu bebaskan untuk temanya. Lalu selanjutnya setelah tugasnya kalian kerjakan dan kumpulkan, nanti akan ada praktek bersama-sama membuat game bersama Ibu. Temanya di sini masih surprise ya, Ibu nanti kasih tahu pada saat waktunya tiba. Lalu ingat, nanti di tanggal 29 kita ada penilaian akhir semester praktek TIK. Oke, di sini Ibu ingatkan kembali bahwa apa sih Ibu itu Scratch? Scratch itu adalah program berbasis visual ya, yang dapat digunakan untuk membuat berbagai macam karya seperti cerita, games, animasi, dan kalian juga bisa membuat presentasi menggunakan program Scratch. Lalu di sini Scratch juga bisa kita gunakan tanpa harus menguasai bahasa pemrograman. Apa sih itu bahasa pemrograman? Kalian mungkin sudah sangat sering ya mendengar bahasa pemrograman bahkan. Nah, yang dikatakan bahasa pemrograman ini adalah coding ya, atau bisa disebut juga bahasa komputer yang berisikan kode-kode
untuk manusia memberi perintah ke dalam komputer hingga pada akhirnya komputer bisa menjalankan perintah yang kita inginkan. Di sini ibu harus tekankan bahwa komputer, handphone itu hanyalah mesin. Robot juga sama, mesin. Mesin yang tidak bisa apa-apa jika tidak diberikan perintah oleh manusia. Begitu ya. Laptop bisa nyala karena diberi perintah oleh manusia. Lewat bahasa pemrograman, bahasa coding yang terdiri dari kode-kode, bisa angka, bisa simbol, bisa huruf. Seperti itu. Lalu di sini ada tampilan daripada program Scratch. Mungkin yang masih menggunakan program Scratch sampai saat ini sudah tidak asing ya. Tapi jika di antara kalian ada yang sudah lama tidak membuka program Scratch, ibu ingatkan kembali ini adalah tampilan awal ya, tampilan awal daripada program Scratch. Di sini ada menu, ada blok menu, ada blok kode, lalu ini ada script atau kode. Di sini ada script area, lalu di sini ada stage area, tempat games kita ditampilkan. Lalu di sini ada sprite area, ini untuk memilih sprite, macam-macam karakter. Lalu ini untuk memilih backdrops atau macam-macam backgrounds. Scratch bisa diakses dengan dua cara, bisa versi online, bisa versi offline. Versi online artinya kalian harus selalu terhubung ke internet untuk bisa menggunakan program Scratch. Versi offline kalian harus download dan install terlebih dahulu, lalu setelah itu kalian bisa menggunakan Scratch tanpa harus terhubung ke internet. Untuk tab kode dan script, penjelasan lebih rincinya ada di buku paket TIK halaman 89 sampai dengan 95. Silahkan kalian baca pemaparan tentang program Scratch yang akan kita pelajari 2 minggu ke depan sudah selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.